Sabdanya bagi dunia, awan gelap dilenyapkan, dan dosa pun dihancurkan. Sabda Allah penuh rahmat, menerangi alam dunia, agar jiwa yang telah sesat dihantar kepada Yesus. Putra Bapa ditunjuknya, menebus dosa dunia, keselamatan diberikan pada umatnya yang setia. Sabda Allah penuh rahmat, menerangi alam dunia, agar jiwa yang telah sesat diantar kepada Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pertemuan pertama ini memang agak cukup panjang, tidak bisa disingkat-singkat. Karena keinginan Gereja Katolik di Indonesia ini, umat Katolik ini mencintai kitab suci. Kata Santo Jerome atau Santo Hieronymus, ya, kalau tidak membaca kitab suci atau mendengarkan kitab suci, berarti kita tidak mengenal Allah, mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus. Makanya banyak orang, ya, ketika dibilang ini, dia, oh begini ya, dibilang begitu, apalagi kalau TikTok, YouTube. Terkadang dalam hati saya itu, puji Tuhan sekarang banyak apologet Katolik. Jadi kalau kita misalnya lihat Katolik keren, itu dia memberikan kesaksian. Kalau gitu susah. Kalau beberapa tahun yang lalu kita cari, misalnya mengapa masuk Katolik, begitu kan? Jarang. Paling banyak yang Kristen Protestan. Oh. Tapi sekarang kalau kita lihat di YouTube, cari ya di situ. Ya, di IG, di mana ya. Mengapa itu terjadi? Itu akibat era disrupsi namanya. Jadi ketika Covid itu membuat ledakan pengetahuan dan ledakan iman. Jadi tidak lagi orang bisa menutup-nutupi keinginannya untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri. Bahkan sampai kesal tuh disampaikan ke Facebook, IG ya. Tapi hati-hati juga. Dan sampai kita kesal, cerita, lalu itu menjadi persoalan. Ya, karena ada ranah Undang-Undang ITE dan Undang-Undang juga pencemaran nama baik. Jadi kalau ada persoalan, jangan dibawa ke ranah medsos. Itu sudah disampaikan oleh Santo Paulus pada bacaan 2 hari yang lalu ya. Masa kita berperkara lalu bawa di pengadilan sipil. Ya. Jadi persoalan-persoalan itu. Nah, tujuan pertemuan ini, umat menyadari bahwa Allah adalah dasar pengharapan karena Ia menjadi penjamin dalam aneka macam kesulitan, terutama yang disebabkan oleh ketidakadilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena kita lama misalnya mendapat ketidakadilan, akhirnya kita juga menjadi orang yang pendendam. Kita juga akan membuat ketidakadilan nih. Ya, ini terjadi. Dan itu berbahaya ya. Ketidakadilan itu adalah sesuatu yang berasal dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Di keluarga, ketidakadilan. Yang diprioritaskan anak paling tua saja, anak laki-laki saja, anak perempuan, ya udah. Ya. Ada tuh. Jadi anak perempuan itu dianggap tidak memiliki derajat yang sama dengan anak laki-laki.
Tetapi dalam kehidupannya justru anak perempuan lah yang mampu menunjukkan, bahkan bisa mengangkat citra keluarga. Nah, bagi kita di keluarga Katolik, justru tampilnya Bunda Maria itu mengangkat citra perempuan yang luar biasa. Dan saya selalu meneteskan air mata setelah Paus Misa Agung tuh ya. Sebenarnya itu bacaan misa harian. Kan luar biasa tuh, gereja Katolik tuh satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Misanya itu ya misa harian itu, bacaan hari itu. Nah, misalnya misa di Singapura ya bacaan hari ini, hari bacaan itu. Tetapi setelah itu, setelah dia berkat, dia langsung menuju ke hadapan Bunda Maria untuk berdoa bersama Bunda Maria. Jadi peran Bunda Maria itu adalah Bunda Gereja yang selalu mendoakan anak-anaknya untuk tetap setia kepada Kristus. Dan sebelum kegiatan pembinaan ini ada kesaksian kan. Jadi dia itu menjadi Katolik karena peranan Bunda Maria. Jadi Bunda Maria itu dimimpikan ya. Tadi saya cerita tentang sepupu saya itu ketika dia masuk Katolik, suaminya kurang memberikan pembinaan iman Katolik, lalu dia akhirnya mau diminta kembali, dirayu untuk menjadi beriman agama sebelumnya. Dia rajin ke gereja, pakai oplet ya, bawa anaknya 3 setiap minggu. Lalu setelah ada keguncangan dalam keluarganya, dia berdoa, kemudian keluar dari warung sepupu saya, lalu dia melihat Bunda Maria itu di langit. Kita aja yang udah dibaptis nih, boro-boro mau melihat Bunda Maria. Kita melihat Bunda Maria rupanya di arcanya atau di patungnya. Nah, tetapi mengapa? Ya karena kita sudah percaya. Ya kan? Berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kalau mereka ya dilihatkan itu supaya dia tetap percaya begitu. Jadi aku nih dari kecil kok tak pernah ya. Ada yang bersaksi seperti itu. Bukan tak pernah, kita memang selalu melihat Bunda Maria. Ya kan? Ada lukisannya, ada arcanya, ada patungnya. Ya kan? Lalu kita selalu melihat Yesus. Setiap minggu kita melihat Yesus. Itulah dia, sakramen Ekaristi itulah Yesus. Kalau orang tidak percaya itu Yesus, jangan nyambut. Ya, kalau kita percaya itu Yesus, ya nyambut. Tapi kalau tidak percaya itu Yesus hanya sebagai roti biasa, jangan nyambut. Itulah Yesus. Jadi orang Katolik itu sudah melihat Yesus, daging dan darahnya. Makanya lihatlah, dilihat. Kan sekarang inilah, lihatlah, dilihat begitu, dilihat. Itulah Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di penghujung tahun 2023 dunia dikejutkan oleh perang antara Israel dan Palestina. Ini adalah perang yang memprihatinkan, ya. Kontroversi terjadi karena perang tersebut berimbas ke ranah keyakinan agama. Beberapa kali selalu dibilang itu masalah tanah, batas tanah tuh. Tapi batas tanah ujung-ujungnya ya ada genosida situ. Masyarakat Palestina tuh udah mati hampir 45.000, bayangkan 45.000. Yang bersalah itu mungkin matinya sedikit. Yang tidak bersalah nih mati. Itu namanya butterfly effect. Itu kita pernah terjadi waktu kerusuhan 97 kan. Pelakunya tidak mati kok, yang tusuk-tusukan, tapi yang mati itu justru yang tidak bersalah gitu. Itu butterfly effect. Hati-hati Bapak Ibu. Persoalannya butterfly effect tuh, ini cerita butterfly effect nih, misalnya kan, ini kejadian seorang bapak itu karena dia saking malamnya dia baru tidur larut. Jadi dia tuh ada proyek. Jadi proyek itu dikerjakan, kemudian
dia kesiangan, lalu proyeknya itu tertinggal di meja makan, ya kan? Jadi di meja makan tertinggal, dia sampai, ya kan? Lalu di kantor, ya, dia kan waktu malam itu taruh jamnya itu di meja makan, lalu dipindahkan oleh istrinya di ruang tidur, kan? Lalu anaknya itu udah tahu kebiasaan bapaknya itu taruh meja tuh di depan TV. Oke, dah ya. Jadi kesiangan lah, terburu-buru, ya kan? Jadi jamnya itu enggak dibawa, lalu di tengah jalan dikembali lagi nih. Pakai sepeda motor dia kembali lagi. Ya kan? Jadi jamnya itu, ya, dia tanya dengan istrinya cari ke ruang tamu. Ya, istrinya cari di tempat tidur kan. Rupanya anaknya pindahkan, maksud anaknya supaya bapak itu tahu gitu ya. Karena tidak sabaran bapak itu, ya kan, akhirnya pergi ke ruang makan kan. Nah di ruang makan tuh sebenarnya jamnya tuh udah disimpan bagus, karena dia terburu-buru tersenggol kan, pecah jamnya. Nah, akibat pecah jamnya, si anak yang lagi sarapan nih, ya kan, mengambil jamnya. Lalu bapaknya nanya, siapa yang naruh jam ini? Kan biasa bapak taruh di ruang TV atau di kamar. Saya pak. Lalu ditampar anaknya kan? Tampar anaknya kan? Anaknya lalu merajuk, tidak sekolah. Ya kan? Lalu si istri, karena dia mencari di ini, akhirnya dimarah juga kan? Lalu bapak itu berangkat. Lupa dia bawa laptopnya yang untuk proyek tuh. Nah lupa. Padahal itu finalisasi proyek. Apa yang terjadi? Ya kan? Istrinya, dia udah sampai di kantor, istrinya baru tahu ada laptop. Mau diantar lah sama istrinya. Nah istrinya pakai Gojek gitu. Ya kan? Saking terburu-burunya. Lalu anaknya itu sebenarnya mau ujian masuk perguruan tinggi, ya kan? Tapi karena ditampar bapaknya kan merajuk nih, tidak jadi ujian. Padahal ini dia masuk ke kedokteran, tinggal tes dia pasti lulus. Tapi karena dia kena tampar tadi, ya. Nah sampai di kantor bapak itu, ya kan, jam tangannya kan udah pecah nih, ya rugi. Sampai di sana, ketika pimpinannya nanya mana proyeknya, panik dia. Keringat dingin. Ya, keringat dingin. Dia telepon istrinya tidak diangkat. Handphone istrinya tertinggal karena istrinya terburu-buru pakai Gojek ke sana. Ditunggu-tunggu sampai pimpinannya. Akhirnya dia dapat SP3 mau dipecat. Istrinya baru datang. Ya kan? Istrinya baru datang menyerahkan laptop. Nah, karena saking kesalnya laptopnya dibanting, pecah. Ya kan? Nah, karena istrinya tidak mau bertengkar, istrinya akhirnya berlari kan supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, waktu berlari istrinya kena senggol motor, patah kaki, ke rumah sakit. Si anak harusnya ikut ujian lulus kedokteran. Si bapak akhirnya kena SP3. Itulah butterfly effect. Gara-gara masalah sepele aja, jam tangan dari itu. Nah, ini yang bahayanya kehidupan berkeluarga itu. Gara-gara masalah sepele, ujung-ujungnya bisa berpisah. Sepele aja masalahnya. Gara-gara mindahkan belacan kan. Nah, ini saya hanya mau mengatakan BKSN tahun ini mengingatkan kita hati-hati dengan butterfly effect. Gara-gara dua orang yang saling tidak teguran bisa sekampung jadi ribut dan terjadi kerusuhan. Gara-gara orang nonton band betikam, jadi kerusuhan. Itu butterfly effect. Kalau kita tidak punya rasa damai, dan itu dicontohkan Paus Fransiskus bahwa kedamaian itu penting. Terserahlah orang mau nganggap gimana ya kan. Paus Fransiskus pernah mencium kaki penjahat, mencium tangan, semua dicium oleh Paus Fransiskus. Sampai dulu ada yang orang Katolik, kok gitu pimpinan kita ya? Nggak ada harga dirinya, kan ada tuh yang beranggapan gitu. Tapi sekarang buah-buah yang dihasilkan Paus Fransiskus itulah ya menjadi butterfly effect yang bagus bagi kita. Nah, jadi kedamaian itu muncul.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Kontroversi terjadi karena perang tersebut ke ranah keyakinan agama. Di dalam negeri, di tengah situasi geopolitik menjelang pemilu 2024, ada ancaman inflasi yang mulai terasa sepanjang tahun 2023 sehingga kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi pada tahun 2024 merebak. Di sisi lain, alam pun seolah tak bersahabat. Sejumlah gangguan pada alam mengakibatkan gempa dan cuaca ekstrim. Ketidakmampuan dan kelalaian manusia dalam melestarikan, menjaga, dan merawat alam menjadi biang keladinya, sehingga menghadirkan penderitaan. Dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini muncul aneka macam pertanyaan terkait dengan Allah. Apakah Allah sungguh adil? Di mana peran Allah dalam menciptakan keadilan bagi manusia yang lemah? Sejauh mana Allah memulihkan kemuliaan manusia yang hilang akibat ketidakadilan? Pertanyaan yang terkait dengan manusia juga bermunculan. Bagaimana sikap umat beriman dalam menanggapi kondisi ketidakadilan? Sikap batin macam apa yang harus dibangun untuk tetap beriman kepada Allah dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja? Inilah yang akan kita alami dan renungkan dalam bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2024 yang mengusung tema Allah Sumber Keadilan. Kitab Nabi Nahum dan Nabi Habakuk jilid ke-7 dan ke-8, kitab nabi-nabi kecil akan menjadi sumber permenungan kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan segala hal yang mesti kita renungkan. Dalam pertemuan pertama bulan Kitab Suci BKSN 2024 ini kita diajak untuk merenungkan awal Kitab Nahum. Kitab Nahum ditulis dengan latar belakang kondisi bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan karena kelaliman kerajaan Asyur dan sedang menantikan keadilan Allah bekerja. Dengan melukiskan penghakiman Allah atas Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur. Jadi Niniwe itu dekat daerah Persia ya. Namun mengungkapkan perasaan dan keyakinannya yang kuat bahwa Yahweh Allah Israel akan bekerja secara berdaulat dan menyatakan kebesarannya, serta memiliki perhatian yang penuh kasih kepada orang-orang yang lemah dan tertindas. Kepada Manase 699 sampai 643 sebelum Masehi, Raja Yehuda yang merupakan sahabat Raja Asyur, ia membuatkan akhir yang pasti dari kerajaan Asyur. Dengan nubuat tersebut, Nahum si pelipur atau si penghibur mengajak kita untuk meletakkan dasar pengharapan kita pada Allah yang adil. Ia mengajak kita untuk selalu optimis dalam kesulitan hidup. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi kami. Kini kami akan mengawali bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2024 yang bertemakan Allah Sumber Keadilan. Oleh karena itu, dampingilah kami agar kami mampu memahami sabda-Mu yang disampaikan Nabi Nahum dalam pertemuan pertama BKSN ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendalami pendalaman kitab suci dengan membaca kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai 8.